sosial yang teratur, ya. Itu ada kelompok formal, kelompok secondary group, ada primary group, ada in group, ada out group, ada kemensekap atau paguyuban dan seterusnya, ya. Nah, yang begitu pula yang tidak teratur, ada kerumunan, ada publik, kemudian ada massa. Pada pembahasan ini Bapak mau memperjelas dan mempertegas kelompok sosial universalisme dan partikularisme, ya. Universalisme dan partikularisme. Apa bedanya kelompok sosial yang universalisme dan kelompok sosial yang partikularisme? Kelompok sosial yang universalisme, kelompok sosial yang mengutamakan kepentingan umum, ya. Kelompok sosial yang mengutamakan kepentingan di atas golongan, ya. Mereka lebih menekankan pada satu kepentingan bersama. Mereka mengutamakan pada satu kepentingan umum, ya. Dia menekan kepentingan individu atau kepentingan kelompok, ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu partikularisme, ya. Partikularisme kebalikan dari kelompok sosial universalisme, ya. Kelompok sosial partikularisme suatu kelompok sosial yang mengutamakan kepentingan individu atau kepentingan golongan tertentu, ya. Misalnya ada kelompok sosial yang mengatasnamakan suku tertentu, ya. Misalnya kerukunan keluarga Sulawesi Selatan di Banjarmasin, ya, ataupun paguyuban, ya, Pakuwojo paguyuban, ya, kelompok orang Jawa atau orang Jawa, ya, di Banjarmasin. Ini sudah menunjukkan partikularisme karena mereka mengidentifikasikan diri atas nama kelompok tertentu, golongan tertentu, ya. Bisa juga etnis tertentu, ya. Nah, ini mesti akan menimbulkan suatu lunturnya semangat persatuan, ya. Tapi ini juga secara realita sosial memang ada, ya. Nah, yang akhirnya muncul suatu golongan sukuisme, ya. Nah, kepada para siswa semua, jadi antara partikularisme dan universalisme itu sebagai suatu kelompok sosial yang berbeda jauh, ya. Kalau universalisme, ya, menganggap suatu kepentingan itu menjadi suatu kepentingan bersama diri dari orang lain. Sementara yang universalisme dia secara terbuka menerima dari kalangan manapun, ya, karena dia misalnya kelompok kebangsaan, ya, kelompok profesi tidak memandang suku atau agama tertentu, ya. Dia memadai semua lapisan yang ada di dalam suatu masyarakat, ya. Jadi partikularisme lebih mementingkan golongan, ya. Karena sifatnya eksklusivisme inilah nanti bisa menimbulkan dampak yang negatif yang ada di dalam masyarakat, ya. Namun toh dengan demikian, apakah ada sisi positifnya? Ada, yaitu ikut serta di dalam melestarikan budaya karena mereka cinta kepada budayanya, pada sukunya, akhirnya memajukan seni budaya yang ada di
yang dimilikinya itu, ya. Dia mempertahankan budaya kelompok, ya. Ya kalau negatifnya ya seperti kita ketahui muncul ada suatu konflik antar suku, sehingga ini mengancam adanya suatu perpecahan. Arti di dalam konsep nationnya, konsep kebangsaannya adanya desintegrasi, adanya perpecahan dalam persatuan tersebut. Ingat, kita berkali-kali ya bangsa kita telah diuji, ya, yang mengancam pada persatuan dan kesatuan, dan sudah terjadi desintegrasi seperti lepasnya Timor Timur dari provinsi. Dulu Timor Timur menjadi bagian dari provinsi kita, sekarang menjadi negara sendiri, ya. Gerakan-gerakan masyarakat yang sifatnya separatis, ingin memisahkan diri dari bagian negara kesatuan Indonesia, ini merupakan satu dampak negatif dari partikularisme. Maka untuk itu, mari kita kuatkan sikap kebangsaan bersama yang mengutamakan persatuan dan kesatuan, ya. Kepada para siswa semua, sebagai pembahasan penutup sosiologi pada pertemuan pembelajaran ini, sebagai bahan refleksi saya sampaikan kepada Anda semua bahwa manusia pada umumnya dilahirkan sendiri secara individu, berbeda dengan makhluk hidup yang lain yang dilahirkan secara kelompok. Bisa satu hewan itu melahirkan 3 atau 4 dan selebihnya. Manusia dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain, misalnya binatang atau hewan, serta jenis tumbuh-tumbuhan, sebenarnya manusia itu sebagai makhluk hidup yang ringkih, makhluk hidup yang tidak bisa hidup sendiri. Karena ini Tuhan tidak memberikan alat-alat fisik pada manusia untuk bisa hidup sendiri. Saya ambilkan contoh, ya, begitu ayam menetas, ya, ayam hidup berjalan sendiri, ya, dia mencari makan sendiri, ya, begitu pula ikan, dia diberikan alat fisik untuk berenang, ya, begitu pula burung diberikan alat fisik untuk terbang. Jika dibandingkan dengan makhluk hidup yang Bapak sebutkan tadi, berarti manusia termasuk makhluk hidup yang lemah, tidak mampu hidup sendiri atau mandiri seperti ayam, burung, ikan, dan sebagainya. Bahkan manusia berenang di sungai atau di air mesti kalah cepat dengan ikan. Ya, manusia tidak memiliki sayap, tidak mungkin manusia terbang. Terus kelebihannya manusia di mana sehingga manusia bisa terbang lebih cepat daripada burung, menyelam, ya, lebih cepat sehingga bisa menangkap ikan, ya, dan termasuk manusia bisa hidup di darat, yang akhirnya manusia memiliki keunggulan. Manusia sebagai makhluk hidup diberi keunggulan apa sehingga manusia itu bisa mengalahkan makhluk hidup yang lain. Inilah yang Anda introspeksikan
apa kelebihan manusia. Kalau kekurangannya banyak, Tuhan tidak memberikan alat fisik untuk hidup sendiri. Seandainya manusia hidup sendiri, kemungkinan manusia tidak bisa bertahan hidup. Ya, bayi ditinggalkan orang tua, mungkin bayi akan mati, ya, karena dehidrasi, kekurangan air, karena bayi tidak bisa untuk berjalan mencari air, kan pola pikirnya belum sampai harus bagaimana dia bergerak, karena memang naluri ada, tapi fisiknya yang tidak dikaruniai oleh Tuhan untuk hidup sendiri. Ya, maka dalam hal ini, ya, pertanyaan Bapak yang nanti Anda presentasikan, satu orang cukup 2 menit. Apa kelebihan-kelebihan manusia sehingga manusia bisa mengalahkan makhluk hidup yang lain? Mengapa manusia tidak diberikan alat fisik yang mumpuni seperti makhluk hidup yang Bapak sebutkan tadi? Ya, karena tidak diberikan karunia alat fisik yang mumpuni seperti makhluk hidup yang saya contohkan tadi, bagaimana manusia menutupi kekurangannya yang tidak diberikan karunia alat fisik tersebut sehingga mampu menguasai makhluk hidup yang lain? Nah, itu yang Bapak berikan penugasan, ya, tolong ya nanti dikerjakan seperti biasa, bahwa nanti yang tugas ini dikumpulkan oleh satu orang. Kalau kelas 11 IPS 2 ke Angel, kalau kelas 11 IPS 1 nanti ke Maria Desita. Baik, begitu penugasan yang saya berikan, semoga bisa Anda laksanakan. Dan ini sebagai penutup di dalam bab 1. Tugas ini sebagai penutup di dalam bab 1 mengenai kelompok sosial. Manusia sebagai makhluk, ya, sebagai makhluk hidup yang hidup berkelompok atau hidup secara sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, sampai berjumpa untuk presentasi 1 siswa 2 menit. Ya, gitu. Terima kasih atas perhatiannya.